Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah, saya Muhammad Syaihu diberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi pemahaman atas materi upaya hukum banding perceraian Islam di Pengadilan Tinggi Agama. Nah, berarti sama seperti halnya upaya hukum keberatan dalam proses gugatan sederhana ataupun upaya belum banding dalam proses pidana narkotika. Upaya hukum di sini adalah keberatan pihak termohon atau keberatannya pihak yang kalah dalam atau keberatan pihak yang tidak setuju atas penetapan putusan pengadilan agama itu, sehingga pengaju permohonan ini melakukan upaya hukum, namanya upaya hukum banding, yaitu keberatan atas putusan pengadilan agama. Lalu bagaimana prosesi dalam pengajuan permohonan upaya hukum banding ini? Maka setelah mengajukan permohonan upaya hukum banding ya, di Pengadilan Tinggi Agama, yang pertama yang harus diperiksa adalah syarat-syarat formal. Di antaranya antara lain maksimalnya 14 hari setelah putusan pengadilan agama ditetapkan, maka pihak yang tidak menerima putusan banding tersebut bisa melakukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama sekaligus memori bandingnya di Pengadilan Tinggi Agama. Lalu kemudian syarat formal berikutnya adalah melakukan pembayaran panjar biaya perkara banding bersamaan dengan berkas permohonan banding. Ya. Nah, berkas permohonan banding ini pembayarannya itu meliputi pembayaran dalam hal ini, pembayaran panjar biaya perkara banding ini meliputi biaya kantor, kemanitaan, lalu nanti juga ada namanya biaya pemanggilan atau pemberitahuan oleh jurusita. Lalu ada juga biaya materai itu dipersiapkan. Nah, dalam permohonan banding ini Hakim Pengadilan Tinggi Agama itu juga menentukan kalau misal nanti perkaranya itu perkara non perkawinan, itu yang bayar itu pihak yang kalah di pengadilan agama, ya kan? Jadi yang kalah lah nanti yang bayar. Tapi kalau perkaranya perkara perkawinan, maka pemohon banding atau penggugat banding, ya kan, eh, di tingkat pertama atau pengadilan agama atau pembanding di tingkat banding itu yang bayar biaya perkaranya. Ya. Itu nanti yang berwenang adalah Pengadilan Tinggi Agama yang menentukan siapa yang harus bayar biaya perkara. Nah, dalam persyaratan formal berikutnya adalah yang mengajukan banding adalah mereka-mereka atau para pihak yang berada dalam proses persidangan
di pengadilan agama. Jadi di luar itu tidak memiliki hak untuk melakukan upaya hukum banding. Nah, jika memang ada kuasa hukum, itu harus tercantum keterangannya dalam memori banding, ya kan? Untuk pengajuan upaya hukum dalam bentuk surat kuasa, ya kan? Untuk mengajukan banding. Tentu saja realnya itu dibuktikan tiga, yaitu kartu anggota advokat, kemudian fotokopi sumpah advokat, ya kan? Serta surat kuasa. Itu harus terlampir dalam memori banding dalam proses pengajuannya. Nah, lalu syarat formal berikutnya adalah pengajuan banding itu di pengadilan agama melalui panitranya di PTSP yang memutus eh, perkara di awal tingkat pertama, ya, untuk nanti dari panitra pengadilan agama dikirimkan kepada panitra pengadilan tinggi agama. Jadi antar panitra proses ini. Nah, lalu dalam syarat formal berikutnya adalah putusan yang bisa dibanding itu yang mana aja. Nah, putusan yang bisa dibanding adalah putusan yang first take, ya, dengan per Z tadinya, atau putusan yang kedua adalah putusan, tentu saja putusan yang tidak bisa dibanding, tentu saja bukan putusan yang bisa dibanding. Nah, putusan yang bisa dibanding itu tentu saja yang berikutnya adalah bukan putusan yang sudah ada kesepakatan akta perdamaian oleh para pihak. Jadi kalau memang di awal dari prosesi persidangan tingkat pertama itu ada namanya mediasi. Jika sudah ada kesepakatan mediasi, itu udah final. Sama berketetapan hukum, lalu tidak bisa dilakukan upaya hukum banding. Jadi kalau sudah dilakukan mediasi, kemudian dikeluarkan akta perdamaian, maka hukum keputusan atau ketetapan hukumnya ada final atau akhir dan tidak bisa dilakukan upaya hukum banding. Maka itu beberapa syarat yang harus dipenuhi. Lalu bagaimana jika syarat formalnya itu eh, lengkap? Nah, kalau lengkap, maka permohonan banding diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama. Lalu sebagai konsekuensinya, biaya perkara otomatis ditanggung oleh pembanding atau pengaju permohonan memori banding. Lalu bagaimana kalau tidak diterima? Maka ya dikembalikan ke berkasnya atau minta diperbaiki terlebih dahulu. Ya. Dan otomatis ya tidak diterima. Gitu. Lalu kalau misal upaya hukum banding ini diterima, maka pengadilan tinggi agama akan melakukan proses pemeriksaan ulang seluruh gugatan atau berkas yang dikirimkan oleh panitera pengadilan agama. Atau bahkan pengadilan tinggi agama berwenang untuk
mengeluarkan surat perintah kepada pengadilan agama atau yang pengadilan pengaju memori banding untuk melakukan pemeriksaan tambahan yang ditetapkan dalam putusan sela yang bertujuan untuk mengklarifikasi atau mengkonfirmasi jika ada isi daripada memori banding itu yang kontradiktif terhadap berkas perkara. Nah, dalam putusan sela, pengadilan tinggi agama juga berwenang memerintahkan kepada pengadilan agama untuk yang pertama membatalkan putusan yang ditetapkan oleh pengadilan agama atau memeriksa ulang perkara di pengadilan agama sebelum diajukan dalam proses banding ke pengadilan tinggi agama, atau setelah eh, semuanya itu diperiksa, pengadilan tinggi agama bisa melakukan pemutusan sekali lagi atas perkara yang sudah tadi diperiksa, dengan melalui proses persidangan kembali untuk membatalkan putusan pengadilan agama atau memperkuat putusan pengadilan agama, seperti itu. Lalu dalam pemeriksaan perkara banding, itu yang diperiksa itu hanya dokumen, dokumen saja. Dalam hal ini berita acara persidangannya di pengadilan agama. Dalam hal ini kecermatan, ketelitian eh, itu sangat penting karena dokumen itu harus disampaikan oleh panitera pengadilan agama itu apa adanya, ya kan? Agar para pencari keadilan ini tidak dirugikan. Kalau tidak didukung dengan kecermatan dan ketelitian dalam proses pemeriksaan berkas banding. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.